Alexander Agung dikenal di seluruh dunia sebagai penakluk atau pemimpin terbesar sepanjang masa. Penguasa Makedonia dikenal sebagai Alexander the Great atau Alexander Agung. Dia secara luas dianggap sebagai salah satu pemimpin militer terbesar sepanjang masa. Karena kejeniusan dan kepemimpinannya, wilayahnya saat itu mencakup hampir separuh dunia. Itu juga mengilhami para penakluk seperti Hannibal, Pompei dan Kaisar dari Romawi, dan Napoleon Bonaparte. Selama masa pemerintahannya yang singkat, Alexander mampu menjadikan Makedonia salah satu kerajaan terbesar di dunia. Biografi Alexander Agung. Alexander Agung lahir di Pella, ibu kota Makedonia, pada tanggal 20 Juni tahun 356 sebelum Masehi. Sebagai anak dari Raja Makedonia, Philippus II, dan istrinya Olympias, seorang putri dari Epirus. Dia kemudian dikenal sebagai Alexander III dari Makedonia. Sebagai seorang anak, dia melihat bagaimana ayahnya memperkuat tentara Makedonia dan memenangkan beberapa pertempuran di Balkan. Murid Aristoteles. Pada usia 13 tahun, Raja Philip mempekerjakan filsuf Yunani terkenal Aristoteles sebagai guru pribadi Alexander. Selama 3 tahun, Aristoteles mengajarkan beberapa hal dan mendorong Alexander untuk mencintai sains, kedokteran, dan filsafat. Pada tahun 340 sebelum Masehi, Philippus mengangkat pasukan besar tentara Makedonia untuk menyerang Bizantium. Selama penyerangan, dia memberikan kekuasaan sementara kepada Alexander yang saat itu berusia 16 tahun untuk memimpin Makedonia. Alexander naik tahta. Dalam biografi Alexander Agung yang dikutip dari Encyclopaedia Britannica, diketahui bahwa ayahnya, Raja Philip II, meninggal pada tahun 336 sebelum Masehi. Dia dibunuh oleh seorang pembunuh gelap di pernikahan putrinya. Alexander juga menggantikan ayahnya pada usia 20 tahun. Tak lama setelah kematian Philip, kota-kota Yunani seperti Athena dan Thebes, yang sebelumnya merupakan bagian dari Makedonia, mulai memberontak. Alexander segera bertindak dan berhasil menekan pemberontakan. Namun, pemberontakan pecah pada tahun berikutnya dan dia memutuskan untuk bertindak tegas, menghancurkan Thebes dan menjual semua orang Thebes sebagai budak. Kejadian ini berhasil memadamkan keinginan kota lain untuk melawan, mulai tumbuh dan mendominasi dunia. Pada 335 sebelum Masehi, Alexander memimpin pasukan sekitar 42.000 orang untuk menyerang Persia. Selama 2 tahun berikutnya, Alexander berulang kali berperang melawan tentara Persia hingga akhirnya mengalahkan tentara Raja Persia Darius III pada tahun 333 sebelum Masehi. Darius yang melarikan diri mencoba berdamai dengan menawarkan wilayah dan harta kepada Alexander, tetapi ditolak. Alexander berkata bahwa dia sekarang adalah Raja Asia dan hanya dia yang berhak memutuskan pembagian wilayah. Alexander kemudian melanjutkan ekspansi militernya hingga dia berhasil menaklukkan wilayah Mesir yang berbatasan dengan India. Setelah itu dia terpaksa berhenti karena tentaranya kelelahan akibat pertempuran terus-menerus selama 10 tahun. Alexander kemudian kembali ke kerajaannya untuk merencanakan perluasan lebih lanjut. Selama perjalanannya dia mengeksekusi banyak satrap, semacam gubernur, dan pejabat yang bersikap melenceng sebagai contoh. Kemudian, untuk berterima kasih kepada tentaranya, Alexander memberi mereka uang dan mengumumkan bahwa dia akan mengirim para veteran dan orang cacat kembali ke Makedonia. Namun, langkah ini ditafsirkan sebaliknya oleh tentara Alexander. Selain itu, mereka juga menentang beberapa keputusan Alexander. Keputusan seperti adopsi budaya Persia dan penggabungan pasukan Persia ke dalam tentara Makedonia. Beberapa tentara kemudian memberontak di desa Opis. Alexander mengeksekusi para pemimpin pemberontakan tetapi memaafkan para prajurit. Bekerja untuk membangun perdamaian abadi antara bangsa Makedonia dan Persia. Kematian Alexander Agung. Alexander mengatur pernikahan massal antara perwira dan wanita bangsawan dari Persia. Namun, sangat sedikit pernikahan yang bertahan lebih dari setahun. Biografi Alexander Agung melaporkan bahwa ketika Alexander berada di Babilonia, dia tiba-tiba jatuh sakit parah dan demam tinggi selama 11 hari. Namun, Alexander the Great, atau Alexander Agung,
akhirnya meninggal pada tanggal 10 Juni tahun 323 sebelum Masehi, pada usia sekitar 33 tahun. Penyebab kematian sebenarnya tidak diketahui. Setelah kematian Alexander, tidak ada ahli waris, menyebabkan perpecahan dan pertikaian di antara bawahannya. Terakhir, sekitar 300 sebelum Masehi, setelah konflik bertahun-tahun, kekuasaan prakerajaan Alexander dibagi menjadi 4 wilayah, masing-masing diperintah oleh salah satu jenderal Alexander. Alexander Agung dan pemerintahannya. Meskipun dia hanya memerintah selama 13 tahun, di bawah kepemimpinannya dia membangun sebuah kerajaan yang lebih besar dari apapun yang pernah ada sebelumnya. Dalam biografi Alexander Agung, dia meninggal dengan memerintah wilayah 50 kali lebih besar dari wilayah yang dia warisi, mencakup 3 benua. Alexander Agung menyatukan wilayah dari Makedonia hingga Persia, membentuk campuran budaya Yunani, Mediterania, Mesir, dan Persia yang dikenal sebagai budaya Helenisme. Pengaruh Helenisme bahkan meluas ke India dan Cina. Khususnya di Cina, pengaruh budaya ini dapat dilihat pada peninggalan budaya yang ditemukan di Tunuang. Selama ekspansinya, Alexander juga mendirikan beberapa kota yang menyandang namanya, seperti Alexandria atau Alexandropolis. Salah satu kota Alexandria di Mesir, yang kemudian terkenal dengan perpustakaannya yang utuh selama 1000 tahun, tumbuh menjadi pusat pembelajaran terbesar di dunia pada saat itu. Gelar The Great atau Agung di belakang namanya karena keberaniannya sebagai raja dan panglima perang lainnya, serta keberhasilannya menaklukkan daerah yang luas hanya dalam waktu 10 tahun.